Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Bersama saya, Adinda Dorol Aulia Maksun. Hari ini kita akan ngobrol ringan seputar rasa cinta tanah air. Sesuatu yang sering kita dengar, tetapi sudahkah kita benar-benar memaknainya? Hari ini, saya tidak sendiri, ada 4 teman saya dari berbagai daerah di Indonesia yang akan berbagi pandangan mereka. Yuk kita langsung saja kenalan. Ada KEN Furairah dari PA Karangasem dari Bali. Ada Halo, Kak Rapsan Sani dari Mahkamah Syariah Kota Subu Salam Aceh. Ada Kak Adil Rahmat Yulian dari Mahkamah Syariah Blangkejeren Aceh. Ada Kak Novian Putra Pratama Putra dari Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Makassar. Hai kakak-kakak, gimana kabarnya? alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Baik ya, Alhamdulillah. Tentu ini suatu kehormatan bagi saya tentunya bisa bertemu dengan kakak-kakak semua. Oke, kita mulai diskusi kita pada hari ini. Kalau ngomongin soal Indonesia, pasti tiap orang punya kesan dan rasa yang beda-beda. Nah, pertanyaan pertama untuk KN. Apa sih yang langsung terlintas di pikiran kakak ketika mendengar kata Indonesia? Baik, terima kasih sebelumnya Kak Adin atas kesempatannya. Baik teman-teman, menurut saya Indonesia itu ketika mendengar kata Indonesia, saya langsung teringat dengan penduduknya. Penduduknya yang ramah. Jadi dimanapun kita berada di wilayah Indonesia, saya merasa aman. Saya tidak merasa khawatir karena mereka ramah seperti keluarga. Dan juga selain itu, saya merasa negara Indonesia adalah negara yang besar, negara yang banyak kekayaannya, beragam budaya, suku, bahasa, dan adat istiadatnya. Dan juga tidak lupa kulinernya. Menurut saya, itu pandangan saya terhadap Indonesia. Baik, terima kasih KN atas jawabannya. Benar kata KN bahwa Indonesia itu begitu luas dan beragam, mulai dari keragaman suku, budaya, bahasa yang tak ternilai. Tentu kekayaan ini perlu kita jaga bersama. Nah, menurut Kak Rafzan nih, pertanyaan kedua. Bagaimana cara menjaga kekayaan dan keragaman yang kita miliki agar tetap menjadi kekuatan nih Kak Rafzan? Baik, terima kasih Kak Adin. Menurut saya cara menjaga keragaman Indonesia itu adalah dengan mencintainya. Maksudnya adalah cinta tanah air itu memiliki rasa bangga, rasa memiliki, rasa loyalitas, rasa menghargai, dan memiliki rasa partisipasi terhadap negara Indonesia yang dimana kita tumbuh dan berkembang di sana. Adapun maksud perasaan bangga itu adalah bangga menjadi bagian dari Indonesia dan menghargai sejarahnya dan budayanya. Nah, lalu maksud dari rasa memiliki itu adalah bertanggung jawab dan membela negara Indonesia dan semua hal yang bisa merusak kesatuan. Seperti itu, Kak. Ya, baik, mantap definisinya. Dalam banget nih Kak Rafsan. By the way, belum bicara tentang rasa sayang, bagaimana sih bentuk implementasi cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari menurut Kak Adil? Pertanyaan ketiga untuk Kak Adil. Baik, Kak Dinda, menurut saya untuk cinta tanah air ini kita nggak perlu terlalu ribet-ribet. Kita bisa memulai dari sesuatu hal yang kecil. Misalnya kita menggunakan produk lokal. Dengan menggunakan produk lokal, kita bisa mensupport UMKM, membuka lapangan pekerjaan, dan membantu roda perekonomian. Selain itu juga kita bisa menjaga lingkungan hidup kita. Kayak misalnya jangan buang sampah sembarangan supaya nggak banjir. Itu juga wujud dari cinta tanah air. Lalu bisa juga dengan tidak menyebarkan berita hoax agar kita tidak terpecah belah. Lalu bisa juga dengan belajar dengan rajin dan memperoleh prestasi. Kalau untuk contoh buruk yang tidak mencerminkan cinta tanah air, menurut saya itu kayak korupsi, terus kayak terlalu merendahkan budaya bangsa sendiri, mencintai budaya negara lain gitu.
terus juga kayak apatis terhadap pemilu yang membuat kita nggak bisa memilih pemimpin yang lebih baik. Itu sih saya, Kak Ya, Dinda. baik. Terima kasih Kak Adil. Contohnya sangat bagus dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah bahas banyak hal nih, dari makna Indonesia, pentingnya menjaga keragaman, sampai wujud cinta tanah air dalam keseharian kita. Akan tetapi, sebagai aparatur sipil negara, tentu kita punya peran yang lebih nyata dan strategis. Nah, untuk menutup obrolan kita hari ini, saya ingin mendengar pendapat dari Kak Novian tentang versi cinta tanah air sebagai seorang aparatur sipil negara. Silahkan Ya, Kak Novian. baik. Menurut saya, implementasi cinta tanah air sebagai aparatur sipil negara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melayani dengan integritas, yakni dengan menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme, yakni dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam menjalankan tugas. Terus, mengabdi kepada masyarakat, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjaga dan menghargai tanah air, berpartisipasi dalam kemasyarakatan, dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengan implementasi cinta tanah air, ASN dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Mungkin itu Baik. saja. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Novian dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman narasumber atas pandangannya yang jujur dan inspiratif. Obrolan singkat ini kita mungkin sederhana ya, kakak-kakak, tapi semoga bisa menjadi pengingat bahwa cinta tanah air bukan hanya soal simbol atau seremoni, tapi tentang sikap, kepedulian, dan kontribusi nyata, apalagi sebagai seorang aparatur sipil negara. Mari jaga keberagaman, kuatkan rasa memiliki, dan terus tumbuhkan semangat melayani untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Adinda Nurul Aulia Maksun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.